Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa bincang sehati, ada tidak Anda pernah merasakan kondisi kulit Anda begitu kering? Tapi bukan hanya kering, tapi disertai dengan rasa gatal yang luar biasa, bahkan ada ruam di sana. Nah, ini kondisinya mengarah pada gejala eksim kering. Nah, ini mengganggunya banget ya. Bahkan kadang-kadang saat tidur pun kita benar-benar terganggu kualitasnya karena kondisi gatal yang tidak tertahankan. Ini akan menjadi topik yang akan kita bahas di bincang sehati hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar kulit kering. Oke, yang pertama adalah sering terpapar sinar matahari membuat kulit menjadi kering. Nah, mungkin sebagian dari kita ada yang memang aktivitasnya lebih banyak di ruang terbuka atau di outdoor. Nah, ini paparan sinar mataharinya sangat banyak dan kok akhir-akhir ini jadinya kulit lebih lebih rewel gitu. Sering merasa gatal, inflamasi, kok jadi sering banyak banget kendala. Biasanya orang langsung menyalahkan, oh ini gara-gara sering terpapar matahari nih kulit saya jadi hidrasinya berkurang, lemak atau mungkin minyak yang terkandung yang bisa disimpan oleh lapisan kulit juga berkurang. Tapi sebagian dari orang lain juga ada yang justru lebih berminyak ya ketika kena paparan sinar matahari. Nah, ini kita akan tanyakan nih sama dokter kita hari ini. Apakah sebenarnya ada korelasinya paparan sinar matahari di ruang terbuka hingga membuat kulit kering atau cuma mitos belaka? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah berenang bisa menyebabkan kulit semakin kering. Kebetulan saya jenis kulitnya tuh memang benar-benar extra dry. Dan ketika habis berenang, kalau lupa menggunakan pelembab, habis itu langsung gatel-gatel, kulitnya jadi gampang sekali tergores. Pernah gak sih kayak ketika kita menggaruk gitu ya atau sedikit mengusap, kok tiba-tiba ada warna putih gitu ya. Jadi benar-benar rasanya gak nyaman, benar-benar ngerasa kulitnya tuh kering kerontang. Apalagi setelah berenang. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat berenang, aktivitas ini membuat kulitnya menjadi kering? Apakah merendam badan lama-lama di air atau karena ada kandungan kimia di air kolam berenang? Nah, nanti kita akan tanyakan nih bersama dokter kita hari ini. Selanjutnya adalah kulit dehidrasi sama dengan kulit kering. Biasanya orang yang punya kulit cenderung kering berpikir bahwa ya memang ini sudah takdir saya gitu ya. Tapi ada juga beberapa orang yang biasanya kulitnya tuh lembab-lembab aja tapi kok tiba-tiba berubah gitu. Nah, kondisi ini apakah si orang yang tadinya kulitnya lembab jadi kering atau sebenarnya orang yang tadinya kulitnya lembab ini sedang dehidrasi kulit aja. Nah, ini akan kita bahas juga nih. Ini sebenarnya ada perbedaan atau sama aja sih? Ini mitos atau fakta? Nanti kita akan konfirmasi langsung bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah kulit kering timbulkan banyak kerutan. Banyak ya yang bilang bahwa kalau kulitnya berminyak itu biasanya lebih lama timbul kerutan pada kulitnya dibandingkan orang-orang yang punya tipe kulit kering. Kalau yang kulitnya kering katanya akan lebih mudah terlihat lebih tua gitu dibandingkan orang-orang yang punya kandungan minyak atau mungkin lebih lembab kulitnya. Apakah sebenarnya ini fakta atau mitos belaka? Kalau memang fakta, bagaimana dong cara mengendalikannya agar si orang-orang yang punya kulit kering ini nggak cepat-cepat tua, nggak cepat-cepat banyak kerutan? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah kulit kering menyebabkan menjadi lebih sensitif. Nah, ini dia nih. Ini berkaitan juga dengan topik kita hari ini gitu ya. Orang-orang yang punya kulit kering biasanya punya masalah gampang banget kemerahan, gampang sekali inflamasi,
Nah, sebenarnya apa yang membuat si orang yang punya kulit kering ini jadi gampang banget kulitnya bermasalah? Padahal yang berminyak juga ya, karena harus struggle mungkin dengan jerawat. Tapi yang punya kulit kering juga nggak terlepas dari masalah-masalah tersebut. Apakah memang kondisi kurangnya kelembapan ini membuat si kulit menjadi ekstra sensitif? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Kita akan konfirmasi. Yang mau tahu jawabannya jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar kulit kering. Tapi itu pembahasan saya belum tentu valid adanya. Kita akan langsung konfirmasi bersama dokter kita. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Tiara Rahmaputri SPDV, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika dari Rumah Sakit Permata Depok. Langsung kita sapa dokter cantik kita hari ini. Halo dokter, apa kabar? Baik. Selamat datang di Bincang Sehati. Iya. Hari ini happy nih karena bahasnya tentang kulit. Pasti banyak moms di rumah atau para perempuan yang nunggu-nunggu ya. Karena fakta tentang kulit kering nih memang perlu banget diluruskan. Masih banyak yang salah kaprah, jadi salah penanganan. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama nih dok, mitos atau fakta, kalau sering terpapar sinar matahari itu bikin kulit jadi kering. Benar nggak sih? Fakta. Ini memang yang harus kita ketahui juga ya, bahwa matahari itu memiliki berbagai macam efek dan salah satunya itu kulit kering. Nah, penyebabnya itu jadi matahari itu kan mempunyai UV radiation ya, atau yang kita biasa menyebutkan UVR. Nah, matahari ini UVR ini apabila mengenai kulit kita, akan bisa terjadinya photoaging atau penuaan pada kulit itu. Jadi photoaging ini nanti akan menyebabkan yang dinamakan dengan epidermal water loss. Jadi barrier atau pertahanan kulit kita itu terganggu. Nah, akibatnya yang dinamakan dengan TEWL atau trans epidermal water loss itu akan meningkat. Jadinya akan menjadi kering. Jadi betul kita harus berlindung dari sinar matahari. Tapi tidak sepanjang hari ya, karena masing-masing itu ada jam-jamnya lah gitu. Jadi jam yang kita perlu berlindung, ada juga jam yang sebenarnya sehat gitu. Kita butuh ya. Iya betul. Jam berapa sih kita butuh berlindung dok? Yang paling kayaknya krusial nih. Kalau bisa jangan deh terpapar sinar matahari di jam segitu. Betul, ini pertanyaan bagus nih. Karena setiap di daerah itu beda-beda. Nah, itu kita bisa searching sebenarnya. Jadi hari ini UV indeksnya berapa ya gitu. Nah, paling tinggi UV indeks itu 11. Nah, kalau di Jakarta sendiri itu kalau saya lihat itu 9. 9 itu ya Jakarta. 9 itu jam 12. 12 ya? Ya, betul. Amannya itu jam 10 ke bawah masih oke. Tapi kalau misalkan sudah semakin mendekati ke jam 12 itu udah mulai merah tuh, udah mulai tinggi gitu. Itu Jakarta bagian selatan kali ya? Iya. Kalau Jakarta bagian Pantai Indah Kapuk ini bisa beda lagi nih. Oh beda lagi ya benar, jadi bisa dicek kalau itu bisa dicek karena daerah. per wilayah bisa beda gitu. Betul. Ya. Dan kita sebenarnya udah bisa cek itu secara dengan aplikasi dengan gawai kita ya dok ya? Betul. Wah ini nih wawasan penting banget ya. Kayaknya siang ini saya harus cek ya, jangan sampai kena paparan sinar matahari berlebih nanti jadi kering gitu ya. Tapi ini yang menarik ya dok ya, ini kadang-kadang apalagi kan kita negaranya tropis. Banyak loh yang masih enggan menggunakan pelembab atau moisturizer. Bahkan malas juga pakai sunblock ya gitu. Betul. Ya. Karena kalau misalkan kena paparan sinar matahari itu kayak kulit jadi lengket. Iya. Ya kan? Iya benar. Sebenarnya itu bahaya nggak sih? Nah itu dia, sunscreen itu penting ya. Jadi itu yang harus diedukasi dan memang semua orang itu harus tahu bahwa penggunaan sunscreen itu penting dan bukan hanya pada saat kita keluar rumah saja. Jadi pada saat kita di rumah pun itu juga pajaran sinar matahari kan bisa dari mana-mana. Jadi misalkan di rumah ada, sekarang nggak mungkin rumah nggak ada jendelanya, ya kan. Nah itu ada pajaran matahari masuk kan. Jadi itu tetap, walaupun di rumah kita tetap butuh sunscreen. Itu yang harus ditahu, iya. Karena orang-orang biasanya kan nggak keluar sih dok, nggak keluar rumah gitu. Tapi ternyata butuh, gitu. Kalau pelembab
butuh juga sama. Betul juga ya, apalagi melihat tadi faktanya memang sih paparan sinar matahari bikin kulit jadi kering gitu ya. Istilahnya kayak inilah ya, kalau kita dulu belajar SD IPA ya, air di bumi aja bisa keangkat gitu, apalagi air di tubuh ya kan. Itu dia, berarti fakta ya, jadi benar-benar kita harus jaga kelembaban kulit, apalagi untuk teman-teman yang memang banyak banget di outdoor. Oke, kita beralih ke mitos fakta berikutnya ya dok ya. Ini dia nih, ini yang sering banget jadi masalah, berenang membuat kulit jadi sensitif dan kering. Apalagi saya termasuk jenisnya kulitnya kering. Kalau nggak pakai moisturizer dulu sebelum berenang, aduh alhasil habis itu kulit merah-merah. Sebenarnya ini bener-bener fakta nggak sih dok? Atau cuma mitos aja? Fakta juga. Jadi sampai ada suatu kondisi yaitu yang dinamakan dengan swimmer cirrhosis. Cirrhosis itu kering, jadinya kering pada orang yang suka berenang gitu. Nah ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena pada saat berenang itu yang melindungi untuk hidrasi kulit itu terjadi dilusi. Jadinya dia bisa itu airnya juga, air di dalam tubuh kita juga bisa keluar akhirnya. Keluar ya? Betul. Nah terus kalau misalkan berenang itu kan nggak mungkin cuma 5 menit ya. Kayak pasti akan ya setidaknya 30 menit lah gitu belum kan. chillnya dulu ya. Nah terus nyebur lagi gitu kan. Jadinya kulit itu memang cenderung menjadi kering gitu. Terus habis itu kalau berenang itu juga biasanya umumnya di outdoor gitu. Balik lagi ke matahari lagi gitu ya. Iya, nah tapi bukan berarti nggak boleh berenang. Berenang sih boleh-boleh aja, tapi setelah itu usahakan gunakan pelembab. Jadi sebaiknya gimana nih? Apakah sebelum berenang boleh menggunakan moisturizer dulu? Atau mungkin pelembab dulu? Atau setelah itu baru menggunakan pelembab? Nah sebelum berenang itu wajib pakai sunscreen. Harus ya? Harus. Dan pakai sunscreennya juga bukan pakai sunscreen habis itu langsung nyebur, itu enggak. Jadinya kita pakai sunscreen dulu lalu diamkan minimal 30 menit baru habis itu boleh tuh. Nah setelahnya, setelah mandi dan lain-lainnya habis itu baru gunakan pelembab. Gitu. Jadi sebenarnya memang ada hal-hal yang perlu dilakukan dulu lah ya, paling nggak untuk membuat kulit kita terlindungi. Jadi habis aktivitas yang harusnya sehat jangan sampai jadi ada sakit gitu ya. Setuju. Ya, oke, kita lanjut ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta dok? Kalau kulit dehidrasi sama dengan kulit kering. Soalnya kadang-kadang orang berpikir ada juga nih yang biasanya kulitnya tuh fine-fine aja, kok tiba-tiba jadi kering. Apakah tipe kulit saya jadi berubah atau dia tuh emang lagi dehidrasi aja? Gimana tuh dok? Itu fakta juga. Fakta juga. Jadi saya pernah membaca ini penelitian. Kalau misalkan orang yang mengonsumsi minum kurang dari 2 liter per hari, kulitnya cenderung kering. Gitu. Duh, sindir nih. Iya, itu pengetahuan juga yang memang penting. Minumnya harus air putih? Oh iya jelas. Kalau misalkan boba ya beda lagi ya. Beda lagi, nggak dihitung ya? Nggak dihitung itu. Jadi kalau misalkan minum itu bagusnya lebih dari 2 liter per hari. Itu akan menjaga kelembapan kulit gitu. Jadi sebenarnya ini fakta ya? Iya fakta. Bisa jadi memang kita kurang asupan. Jadi jangan ngerasa kulit saya lembab kok selama ini, saya nggak perlu banget hal-hal semacam itu. Bisa berubah loh kulit kita ya. Jangan sampai kulitnya ngambek, sayang soalnya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta berikutnya. Kulit kering itu bisa menimbulkan kerutan. Nah ini kan sering banget ya kita dengar kalau orang yang kulitnya berminyak tuanya lebih lama dibandingkan orang yang kulitnya kering. Benar atau enggak sih dok? Nah kalau ini baru mitos. Oh iya. Ya ini mitos. Jadi kembali lagi ke penelitian lagi ya. Karena kan semua harus based on medicine kan. Nah jadi kalau ada penelitian yang membandingkan antara tipe kulit normal, kemudian ada juga tipe kulit yang berminyak dan tipe kulit campuran. Nah ternyata semuanya itu sama aja. Jadinya untuk terjadinya kerutan, semua terjadi kerutan dan dengan usianya rata-rata juga memang sama gitu. Kemudian tetapi kita bisa mengatakan bahwa kalau misalkan ada kerutan itu memang kulit cenderung lebih kering gitu. Tapi kalau misalkan untuk jenis kulitnya sebenarnya semua jenis kulit itu ya bisa menjadi kerutan. Karena kan kerutan itu penyebabnya karena kekurangan dari elastisitas dari kulit kan gitu. Jadinya mau kulit berminyak pun juga itu bisa terjadi kurangnya elastisitas tersebut. Jadi tergantung pada kondisi istilahnya apa ya? Aging mungkin sebenarnya. Agingnya kita juga, terus aktivitas juga, treatmentnya juga nggak sih dok?
Ya betul, Ya makanya harus sih? dirawat ya. Iya kan, makanya banyak yang bilang juga sekarang ada duit mah bisa cantik ya Dok. Asal dirawat dengan Asal baik dirawat ya. intinya Iya. itu ya, bukan materinya. Oke, kita lanjut lagi ke mitos fakta yang terakhir nih Dok nih. Kulit kering bisa menyebabkan kulit menjadi sensitif. Nah, PR banget sih emang. Kadang-kadang lupa aja pakai moisturizer jadi kemerahan. Kayaknya jadi kayak lebih rewel gitu ya, kayak baperan si kulit kering ini. Sebenarnya ini mitos atau fakta Dok? Mitos juga itu. Mitos. Mitos. Oh, iya. Nah, pokoknya harus dilihat ya. Jangan kalau misalkan kulitnya tuh berminyak nih, lebih aman. Enggak juga. Kulit berminyak juga sering yang sensitif gitu. Karena lagi-lagi ada penelitian juga yang membandingkan antara kulit yang kering dan kulit yang berminyak. Ternyata pada penelitian tersebut ya, itu yang berminyak lebih banyak yang sensitif. Oh iya. Gitu, iya. Jadinya kalau misalkan untuk kulit kering dan kulit berminyak sama untuk resiko kulit sensitifnya gitu. Oke, jadi jangan merasa aman dengan Betul. tipe kulit kita ya. Iya. Karena setiap orang kondisinya tuh beda-beda ya. Bener-bener unik kulit orang tuh kadang-kadang oke untuk yang jenis kulit yang ini, tapi ternyata saat diberikan pada jenis kulit yang sama juga belum tentu treatmentnya cocok. Betul, gitu. setuju. Jadi memang benar-benar individu banget ya Dok Iya, ya. harus di-customize. Sudah terjawab semuanya. Semoga bisa meluruskan apa yang selama ini masih salah kaprah. Nanti kita akan lanjut lagi ya Dok ya, dengan topik utama kita, tapi setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang eksim. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Tiara Rahma Putri SPDV, spesialis dermatologi, venerologi dan estetik dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke. Kita bahas eksim. Kayaknya eksim tuh nggak asing ya untuk telinga masyarakat Indonesia. Tapi mungkin banyak yang masih belum kenal eksim tuh bentuknya kayak apa. Asal aja pokoknya gatel, oh eksim tuh gitu. Akhirnya pakai obat yang sama, kayak 1000 umat pakai yang sama gitu. Akhirnya jadi salah gitu kan. Mungkin dokter bisa menjelaskan eksim tuh apa sih Dok? Oke, eksim ini suatu kelompok ya, kelompok keadaan di mana kulit itu menjadi radang. Nah, setelah itu kulit yang radang ini dapat menjadi lepuh atau dapat menebal, bisa juga menimbulkan sisik gitu. Jadi ada berbagai macam jenis eksim itu. Benar tadi, jadi nggak satu gitu ya, obatnya juga nggak satu karena sangat luas eksim itu. Jadi walaupun eksim obatnya bisa beda-beda karena jenisnya juga beda-beda. Nah kalau kita ngomongin jenis nih, klasifikasi eksim tuh ada berapa dan kayak apa tuh bentuknya? Oke, nah eksim itu banyak banget ya. Banyak banget ya Dok ya? Banyak banget iya. Jadi kalau misalkan untuk tipe-tipenya sendiri itu ada yang disebabkan karena genetik, ada yang disebabkan karena alergi, ada juga lingkungan, banyak pokoknya. Itu sangat banyak lah gitu. Itu penyebabnya. Jadi iya penyebabnya. Nah itu berbeda-beda semuanya penanganannya gitu. Jadi memang kalau misalkan kita melihat suatu kasus harus dilihat dulu ini eksim apa. Karena eksim itu kan sebenarnya nama lainnya dermatitis ya. Jadi ada neurodermatitis, dermatitis kontak, dermatitis atopik, banyak banget gitu. Jadi jenisnya. Bentuknya juga bisa beda-beda. Betul, beda. Yang bisa mengindikasi oh ini eksim nih, itu ada nggak ruam yang di kulit, ini jenisnya kayak eksim, yang khas dari eksim? Sebenarnya peradangan ya. Jadi kalau misalkan adanya kemerahan, adanya peradangan, kemudian nah itu dia eksim itu karena sangat luas ya, jadi kita nggak bisa mengatakan ini pasti eksim gitu. Karena dari eksim itu sendiri juga masing-masing eksim manifestasinya beda-beda. Oke, bisa beda-beda wujudnya juga ya? Beda-beda, iya. Dan kalau si eksim kering nih, yang khusus yang kita bahas hari ini, ada nggak Dok khasnya? Apakah karena kering jadi nih sisik, terus dia lebih muncul bentuknya kayak apa? Kayak pulau kah? Atau dia lebih koin nggak? Atau apa tuh Dok? Nah, eksim kering dulu nih ya definisinya. Jadi kalau eksim kering sebenarnya istilah di terminologi kedokteran tuh nggak ada ya eksim kering itu Tapi
Kalau misalkan saya prediksikan, saya duga ini eksim kering itu mengarahnya ke dermatitis atopik namanya. Ya, jadi yang sering kita bilang atopi gitu. Nah, itu tuh eksim kering itu gitu. Jadi kalau misalkan dermatitis atopik ciri-cirinya adalah adanya gatal. Itu gejala utamanya. Dia gatal yang berlangsungnya itu lama. Bisa berapa lama tuh, Dok? Wah, bisa lama, dari benar-benar bayi ya sampai dewasa. Kalau nggak diobatin bisa terus-terusan. Terus-terusan. Memang ini kan karena sifatnya ada pengaruh dari genetik juga ya. Turunan ya. Jadinya manifestasinya pun berbeda-beda. Dari bayi, kemudian anak, remaja, dewasa itu beda-beda semua. Gitu. Kayak beda-beda. Iya. Dan itu dari bayi, ini sering banget nih kalau kita ngelihat bayi itu kadang-kadang kan bayi nggak bisa ngomong ya. Iya, betul. Nangis aja pokoknya gitu ya. Nah kalau bayi itu biasanya di area-area mana tuh dia akan muncul? Nah jadi karena tadi yang beda-beda itu, kalau misalkan bayi umumnya ya itu di pipi. Tekannya pipi yang merah itu. Iya. Habis itu di pipi, kemudian di kulit kepala. Di belakang kulit kepala gitu. Iya, di kulit kepalanya ini, di kulit kepala itu kering biasanya. Terus ada juga di bagian ekstensor. Ekstensor itu adalah di sini biasa, ekstremitas gitu. Nah jadinya nanti kita lihat lagi nih, seiring perjalanannya usia pindah lagi dia. Gitu. Maka emang lebih baik diperiksakan aja kalau bingung ya, karena kan ganti-ganti. Berarti kalau misalnya kita ngelihatnya anak kita atau bayi kita memang sudah ada indikasinya semacam itu. Apalagi kalau misalnya si ibu juga memang punya atopik juga gitu ya. Betul. Itu berarti memang harus dijaga ya? Iya, memang harus dikonsulkan dan ada perawatannya lah gitu. Nah kalau udah keburu gatel kan udah males banget ya, Dok. Belum lagi nanti kan apalagi kalau untuk perempuan bekasnya lah dan segala macam itu PR gitu. Iya benar. Sebenarnya ada nggak sih kalau memang kita sudah punya potensi atau indikasi ke arah sana atau mungkin anak kita gitu ya, jangan sampai ada kondisi demikian. Ada nggak sih perawatan pencegahan dulu deh, treatment pencegahan agar dia nggak sampai merasakan si gatal itu? Iya betul, ada. Apa pelembab. Iya, simple. Karena Hmm. kalau misalkan dermatitis atopik itu temenannya itu bagusnya sama pelembab. Itu gitu. tuh udah sahabatannya Udah sama Squeezer itu sahabatan, ya? iya. Pokoknya ini treatment yang simple tapi bisa mengurangi gatal, bisa mengurangi gejala gitu. Jadi memang bagus sekali memakai pelembab itu. Oke. Dan ketika kita kurang pelembab berarti kan otomatis kulitnya kurang hidrasi. Betul. Gitu kan, Iya. kulitnya jadi kering. Nah Iya. ini pertanyaannya, apakah semua orang yang punya si eksim yang atopi ini memang tipenya pasti kulit kering? Nah iya betul, kulitnya memang cenderung kering. Pasti kulit kering. Karena kalau misalkan atopik itu dia memang kekurangan zat yang untuk menghidrasi kulit. Gitu. Kalau misalkan sekarang lagi trending nih, ceramide gitu kan. Nah, itu salah satunya. Jadi salah satu yang kurang dari pasien-pasien atopi itu adalah si ceramide-nya ini. Betul. Gitu. Jadinya memang harus menggunakan pelembab untuk tetap menjaga hidrasi kulit tersebut. Otomatis kalau sudah hidrasi kulitnya bagus, gatal pun berkurang. Nah, itu kan kalau dari luar ya, Dok ya. Ada nggak sih ngaruhnya dengan asupan yang ada di dalam, atau misalnya ngaruhnya dengan kondisi tubuh kita yang misalnya lagi drop nih. Kan kadang-kadang kalau kita lagi badan nggak enak juga kok tiba-tiba jadi ada mungkin ada breakout di kulit atau jadi kok kayaknya lebih kering kulitnya. Ada nggak sih ngaruhnya pola makan kita, pola minum kita dengan kekambuhan si atopi tadi? Ada. Ada itu juga penting karena selain dari luar, dari dalam itu kan juga harus dijaga ya. Balik lagi ke yang 2 liter per hari itu, kalau untuk orang dewasa ya. Itu untuk asupan air putih, untuk asupan minuman itu juga penting. Karena hidrasi itu bukan cuma dari luar tapi harus juga dari dalam gitu. Kalau misalkan untuk makanan-makanan, asupan-asupan itu juga pola makan yang sehat juga berpengaruh. Selain itu kalau misalnya kondisi kita lagi stres nih, atau kondisi kita lagi drop, kambuh bisa. Makanya sering kan ada yang bilang bahwa kamu lagi stres ya. Jadi kadang-kadang nggak cuma masalah kurang, malah orang lebih sering ke arah sana ya dibandingkan untuk ingetin kamu lupa pakai pelembab ya. Jadi ketika ada orang yang gatal dan kamu lagi stres ya, lagi ada masalah. Jadi emang ngaruh ya secara psikis, otomatis metabolismenya akan berubah dan hidrasi kulitnya juga akan berpengaruh. Itu bisa, jadi stres itu memang salah satu triggering factor.
pada dermatitis atopik ini gitu. Jadi memang kalau stres bisa tuh tiba-tiba kok jadi gatal-gatal, kok ruamnya tumbuh gitu. Jadi boleh ya, kalau misalnya kita yang punya kulit kering, aduh jangan ganggu saya nggak mau stres. Saya butuh istirahat gitu. Nanti saya gatal-gatal ya gitu ya. Oke, berarti memang butuh banget suplemen. Dalam arti kata nutrisi lah ya, nutrisi langsung. Nah ini bisa didapat selain dari air tadi, dari buah dan sayur nggak sih dok? Oh jelas, kalau misalkan makanan-makanan yang mempunyai kandungan yang baik, itu tentunya juga baik juga untuk kulit. Oke. Gitu. Iya, makan makanan sehat, bukan makanan instan, junk food segala macem. Karena sering banget kita ngelihat sekarang kayaknya lebih gampang ya take a pill gitu ya dibandingkan ya nggak sih, dibandingkan untuk makan satu buah apel atau memang harus benar-benar makan sayur gitu. Sebenarnya kalau dengan dengan alasan mobilitas saya tinggi, saya nggak punya waktu untuk bisa makan dengan makanan nutrisi yang lengkap. Menggantinya dengan suplemen-suplemen yang baik untuk kulit itu sebenarnya akan berpengaruh besar nggak sih dok sebenarnya? Karena ini udah jadi kebiasaan ya, apalagi perempuan wanita karir dengan mobilitas tinggi di kota besar kayaknya udah seringannya minum suplemen aja untuk kulit dibandingkan untuk makan makanan yang bernutrisi. Oke, setuju. Bukan setuju. Kalau misalkan obat itu bagaimanapun kandungannya pasti ada kimianya kan ya. Iya, berbeda sama kalau misalkan kita makan yang sehat-sehat gitu. Itu kan kandungan kimianya tidak ada. Jadi kalau misalkan untuk daily, untuk sehari-hari minum obat terus, kayaknya saya juga tidak menyarankan ya. Tidak menyarankan, bukannya nggak boleh. Bukan nggak boleh, tapi tidak menyarankan. Lebih baik untuk menggunakan yang alami. Gitu. Nggak ada salahnya gitu ya untuk paling nggak ya menyempatkan untuk makan buah dan sayur hari ini ya. Benar. Gitu. Oke, jadi memang sebenarnya masih banyak banget yang bisa dilakukan untuk menjaga kulit. Paling enggak jangan sampai kena si eksimnya ini dulu gitu kan. Berarti ya itu tadi kita lihat potensinya, terus jaga makannya. Bahkan bukan cuma untuk orang dewasa, yang dari kecil kalau bisa udah dipastiin anaknya terhidrasi kulitnya ya. Iya, setuju. Gitu. Nah berarti kalau misalkan sudah dalam kondisi menjaga, masih mungkin nggak sih ada kekambuhan? Oh jelas, bisa. Kalau misalkan ada, karena itu tadi ada triggering factor kan. Jadi kalau untuk dermatitis atopik ini ada tesnya. Ya, ada tesnya buat kita tahu nih triggering factornya kira-kira apa sih gitu. Jadi setiap orang bisa beda nih? Betul, makanya kita tidak bisa menyamakan makanan ini menyebabkan dermatitis atopik gitu. Itu tidak bisa, karena setiap orang itu beda-beda. Nah tesnya itu sendiri ada panel-panelnya tuh banyak. Nanti kita tahu yang pasien ini alerginya karena apa, pasien ini pencetusnya karena apa gitu. Itu semuanya beda-beda lah setiap orang. Dari rangkaian atau mungkin daftar gitu ya, yang paling banyak biasanya pencetusnya apa tuh? Inhalan itu adalah yang hirup. Oh iya? Ya, yang paling banyak itu debu pasti. Ya, kalau misalkan debu itu kan 70% pasien itu, pasien dengan dermatitis atopik penyebabnya itu dari inhalan gitu. Apalagi kan sekarang polusi udara kita luar biasa ya. Betul. Makanya yang memang punya riwayat eksim nih makin struggle juga ya untuk ngejaganya. Karena benar-benar jadi sering kambuh. Iya. Oke, wah ini nih makin seru sih. Karena memang kalau udah kambuh rasanya makin gak nyaman. Setuju. Istilahnya gimana mau kerja, tidur aja keganggu gitu kan. Benar. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tapi setelah jeda ya dok ya. Iya, Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Saat Ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang eksim, dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita lanjut lagi bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Tiara Rahma Putri, SPDVI, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetik dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, dok. Kadang-kadang kalau misalnya kulit gatel, kita kan nggak gitu sadar di awal ya. Garuk-garuk, tiba-tiba baru sadar tuh eksimnya kambuh. Sebenarnya bisa nggak sih kita tuh mulai ngerasa gejala awalnya dari si eksim ini muncul atau si atopi ini muncul sebelum sampai akhirnya benar-benar udah parah dan kadang-kadang tuh udah sadarnya ketika udah tergores. Karena saking gatel-gatel,
udah luka gitu kan baru sadar. Sebenarnya ada tanda-tanda nggak ketika kita tuh atopinya mau kambuh? Iya, tanda-tanda utamanya sebenarnya dari gatalnya itu sih. Jadi kalau misalkan memang karena gejala utamanya itu gatal, jadinya tanda utama itu biasanya suka gatal tapi merahnya belum keluar. Iya, jadi memang gatal duluan biasanya. Nah tapi harus diingat ya, kalau misalkan gatal kita garuk itu bisa loh gatal lagi. Jadi ada yang dinamakan dengan siklus gatal garuk. Yes. Semakin digaruk semakin gatal. Jadi semakin garuk gatal, garuk lagi gatal lagi, jadi lingkaran itu. Iya benar. Gitu. Bahkan jadi kayak nyebar gitu nggak sih dok? Betul. Jadi kayaknya kok kayak makin gak enak ya. Makin itu banyak gitu. Makanya itu tidak disarankan sebenarnya untuk menggaruk, apalagi kalau garuk kan enak gitu ya. Enak. Habis itu jadi lecet. Puas. Nah, puas kalau iya. Gitu ya. Terus jadi lecet, nanti jadi permasalahan lain lagi. Nah sebenarnya ketika si siklus gatal ini udah mulai datang, ketika kita oke nih, sebenarnya udah ada alarm kan di tubuh kita. Kita tahu kita punya atopi, kita punya eksim, jadi gatalnya udah datang. Pakai moisturizer tuh bisa bikin itu jadi nggak keluar nggak sih? Bisa banget. Nah tapi sebenarnya bagusnya kalau sebelumnya ya. Jadi belum terlanjur karena dari pengalaman saya sih memang kalau misalkan sudah memakai pelembab itu gatal jauh berkurang. Jauh berkurang iya. Kalau misalkan memakainya yang benar ya, karena kan ada aturannya juga. Betul. Cara menggunakannya. Nah itu baiknya kalau misalkan habis mandi kurang dari 5 menit udah pakai. Langsung. Jadi kalau mandi itu kan lembab ya. Iya. Nah setelah itu kurang dari 5 menit itu kan kelembapan masih ada. Itu kita pakai tuh lotion. Itu belum kerasa gatal kan tuh. Nah habis itu enak deh kulit. Lebih nyaman gitu, ya. Lebih nyaman iya. Nah PR-nya di sini nih untuk para istilahnya eksim warrior ya. Oke. Bukan cuma masalah treatmentnya aja, pemilihan produknya juga kadang-kadang jadi masalah. Setuju. Salah pakai sabun, pengen ya kayak teman-teman yang lain mungkin mau aduh yang wangi ya nggak sih, yang cantik bentuknya gitu. Tapi kadang-kadang mereka harus berjuang ya udah deh yang itu aja produknya. Bahkan banyak yang udah deh saya pakai produk bayi aja karena nggak sanggup lagi mau pakai yang wangi-wangi itu malah tambah gatel. Begitupun dengan si lotionnya. Sebenarnya apakah memang harus sepiki itu kita cari pelembab ataupun produk untuk treatment tubuh kita karena kita punya eksim? Betul. Jadi memang kalau misalkan kita memiliki kondisi dermatitis atopik tersebut, itu yang pertama betul tidak boleh yang wangi. Gitu. Karena kalau wangi itu cenderung iritatif, jadinya malah jadi iritasi gitu. Kemudian yang kedua sabun berpelembab itu bagus. Sabun yang memiliki moisturizer gitu. Nah terus yang ketiga pH. pH itu penting karena pH yang terlalu basah atau terlalu alkalin itu akan menyebabkan kulit menjadi lebih kering dan akan cenderung menjadi lebih gatal gitu. Jadi kita juga harus melihat itu. Yang keempat mengandung deterjen. Kalau misalkan mengandung deterjen atau yang mengandung busa terlalu banyak itu juga mencetuskan lebih kering. Itu tuh kayak indikator ya? Iya. Produk-produk yang busanya banyak, yang habis mandi keset itu biasanya habis itu gatel. Iya betul. Iya kan? Betul. Tapi kan rata-rata kita maunya yang kayak gitu. Iya. Yang mandi kok ini licin terus, gitu kayak hilang-hilang. Padahal sebenarnya itu yang paling dianjurkan. Iya nggak sih dok? Iya betul, karena ada pelembabnya. Iya. Gitu. Dan ini benar-benar ternyata struggle banget ya untuk milih produk juga harus benar-benar filter. Terus timing kita menggunakannya juga harus difilter. Bahkan kadang-kadang juga ada hal yang nggak bisa kita hindari gitu ya. Misalkan kita kerja di area yang dingin banget nih dok. Iya nggak sih? Habis itu jadi kayak lebih kering gitu ya. Nah ini harus apply lagi nggak sih? Kadang-kadang mungkin pagi udah pakai kan habis mandi. Tapi kok tiba-tiba kulitnya tetap gatel ya. Karena seharian di ruangan ber-AC dan dingin gitu. Oh jelas, kalau misalkan reapply berapa harus jam itu sekali? Nah kalau misalkan sebenarnya bagusnya itu 2 kali sehari minimal. Tapi kalau misalkan lebih dari itu boleh. Nah kalau untuk patokan jam, kalau sunscreen ada. Sunscreen itu baiknya 2 jam sekali dipakainya. Tapi kalau pelembab tidak ada aturan bakunya, hanya lebih dari 2 kali sehari itu bagusnya itu seperti itu.
Ini mungkin pemirsa di rumah ya, atau teman-teman saya langsung 2 jam sekali. Boros dong. Bagusnya ya. Gitu ya. Ya mau gimana lagi ya. Iya, ininya untuk kecantikan aturannya. emang mahal ya Dok. Untuk kesehatan kulit ya. Iya, untuk kesehatan kulit dibandingkan kalau sampai udah keluar tuh si ruam Betul. merahnya, apalagi kalau sampai luka. Aduh, itu Iya, PR. Nah ini nih betul. yang akan kita bahas nih. Akhirnya udah keluar nih Dok. Iya. Ini udah nggak Jadi bisa luka lagi ya. cuma sama si moisturizer nih. Apa yang harus dilakukan untuk Oke. si Extreme Warrior ini ketika sudah keluar ruamnya? Nah jadi kalau misalkan ruamnya itu mengganggu ya, ada obatnya. Nah yang itu yang harus dikonsultasikan. Nah, Karena obatnya itu tidak bisa dipatok. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Selain dari jenis ruamnya, kemudian dilihat juga seberapa parah, kemudian dilihat juga lokasinya. Nah, Karena misalkan lokasi ruamnya di wajah sama lokasi ruamnya di badan, itu beda obatnya. Gitu. lokasi menentukan obatnya ya, Iya. Dok, ya? Bukan Kemudian lokasi menentukan usia. prestasi Bukan. lagi nih ya. Usia juga berpengaruh. Oh iya? Iya, usia yang bayi, kemudian yang anak, remaja, dewasa itu juga menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan obat. Ini dia nih, Gitu. jangan merasa bahwa udah lah ya kita Itu satu aja paket gitu ya ya. kan. Satu keluarga sama kok eksim semua. Iya. Obat si ibu dipakai untuk si anak, Nah. apalagi si baby. Aduh, beda banget Beda. soalnya ya. Iya. Jadi benar-benar kita harus konsultasi. Betul. Gitu. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram. Saya bacakan ya Dok ya. Ya. Ini dari @dwi, dari Mbak Dwi. Pertanyaannya, halo Dok, izin bertanya. Akhir-akhir ini saya merasa sangat gatal pada bagian ketiak, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Oke. Selain itu, timbul bercak merah dan bersisik menyebar. Kulit saya juga menjadi kering dan perih karena sempat saya garuk akibat tidak tertahan gatalnya. Apakah ini gejala eksim Dok? Terima kasih. Oke, di area ketiak pula ini ya Dok ya. Ketiak Repot ya, iya. banget gitu, dan ada merah bersisik menyebar. Oke. Makin gatal karena makin garuk tadi ya. Iya, betul. Nah gimana Nah. nih untuk Mbak Dwi? Iya. Jadi kalau misalkan sudah sampai tidak tahan dan rasa ingin menggaruknya itu besar, itu harus diberikan sudah bukan pelembab lagi, tetapi sudah obat. Gitu. Jadinya nah kayak yang seperti ini nih yang harus dilihat secara langsung. Tetapi kembali lagi karena eksim itu banyak sekali jenisnya, jadinya memang kita harus melihat dia jenisnya apa. Karena kalau misalkan eksim yang satu dan eksim yang lainnya kan beda-beda ya penanganannya. Jadi kalau misalnya dalam kasus ini itu harus dilihat dulu. Harus dilihat dulu jenis eksimnya apa, kita tentukan pertama itu. Kemudian yang kedua kebiasaannya, misalkan suka mencukur gitu. Itu juga menjadi bahan pertimbangan juga gitu. Kemudian dari luasnya, besarnya seberapa, itu kan juga berbeda. Gitu. Jadi kalau misalkan ini lebih baik diperiksakan. Iya. Nah ini juga kan apalagi di area yang mungkin menggunakan deodoran. Nah betul. Ini Iya. juga mungkin harus dicek lagi ya. Apakah ada kebiasaan yang tadinya pakai deodoran A terus berubah jadi deodoran B, tiba-tiba muncul Betul. hal demikian. Iya, kalau misalkan keadaan seperti itu bisa kita kelompokkan menjadi dermatitis kontak. Gitu. Jadi beda lagi. Beda lagi tuh. Udah beda lagi nih kondisinya. Beda kasus lagi kan. Kasusnya udah beda lagi dan Jadi, obatnya pasti beda ya Dok? Betul. Makanya jadi memang harus kita tanyakannya panjang gitu. Tanyakan lebih lengkap apakah ada penggunaan produk baru gitu. Apakah kebiasaannya itu bagaimana gitu. Itu juga berpengaruh. Oke, jadi semoga Mbak Dwi bisa cepat-cepat menyempatkan untuk berkonsultasi dengan dokter kulit yang terdekat, yang paling mudah diakses ya, untuk bisa dilihat langsung gitu ya kondisinya seperti apa. Atau mungkin bisa langsung ke dokter Tiara juga ya. Oke, semoga cepat sembuh ya Mbak Dwi ya. Nah ini menarik sih ketika kita menggunakan produk yang tadi kan kontak gitu ya. Nah kita tuh kadang-kadang kan apalagi di wajah nih Dok, suka sekarang kan perawatannya berlapis-lapis. Sampai bingung nih produk mana yang sebenarnya yang mungkin membuat ada inflamasi atau iritasi atau mungkin atopi kita jadi muncul. Nah memang sebenarnya ada aturan nggak sih untuk apalagi untuk orang-orang yang punya eksim gitu ya. Ketika kita mau menggunakan produk baru, punya sensitivitas atau mungkin punya alergen nggak untuk kita gitu. Caranya yang tepat itu seperti apa? Oke, nah kembali lagi ke yang tes tadi. Karena masing-masing orang itu beda-beda kan. Tapi kalau misalkan nih belum sempat untuk ke laboratorium untuk melakukan tes, kita bisa juga untuk mengujinya sendiri. Jadinya
suatu produk itu jangan langsung dipakai satu muka gitu. Bisa dipakai misalkan hanya sebagian kecil, kemudian dilihat reaksinya. Kalau misalkan aman, lanjut. Tapi kalau misalkan memang ada gejala gatal atau gejala kemerahan, itu hentikan. Makanya biasanya dianjurkan suka di belakang telinga dulu gitu ya dok? Ya, pokoknya kita tes kecil dulu gitu. Kita tes kecil dulu baru bisa dipakai semuanya. Habis kadang-kadang kita beli sepaket, kita nggak tahu tuh yang mana udah dipakai semuanya soalnya kan. Iya, betul. Persisanya ada produk yang mau dipakai ada banyak lagi, sampai bingung di mappingnya yang mana gitu ya. Oke, berarti kalau sudah dalam kondisi demikian, kadang-kadang nih dok, akhirnya udah luka. Nih gimana nih kalau udah luka, ada nggak kemungkinan akhirnya ada perburukan misalnya jadi infeksi atau gimana? Betul, sering banget saya menemukan pasien udah luka. Nah terus seringnya juga saya menemukannya kukunya itu panjang-panjang, panjang-panjang terus nggak sadar, ada kecil juga. Jadinya garuk-garuk, katanya tuh tidur, waktu tidur kan nggak sadar ya, tiba-tiba bangun-bangun kok luka. Benar, itu adalah sesuatu yang harus diwaspadai karena bisa terjadinya infeksi. Nah infeksi yang paling sering itu infeksi bakteri gitu, yang paling sering. Paling sering ya. Nah habis itu kalau misalkan sudah digaruk jadi infeksi, terkena infeksi bakteri, akhirnya bisa timbul apa? Nanah. Gitu. Itu adalah suatu penanganan yang lebih lanjut lagi. Jadinya harus diberikan antibiotik. Antibiotiknya pun kalau misalkan terlalu luas itu harus pakai yang minum atau yang oral. Gitu. Jadinya sebisa mungkin harus mencegah jangan sampai terjadinya infeksi itu. Itu dia ya, apalagi kuku panjang-panjang, kita nggak tahu habis beraktivitas apa, masuklah si bakteri tadi dan akhirnya jadi infeksi. Jadi PR-nya jadi lebih banyak ya dok ya. Nggak cuma yang tadinya pencegahan dengan pelembab aja, jadi PR kemana-mana sampai harus ada si obat oral tadi. Oke, nanti kita lanjut lagi dok, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas topik utama kita tentang eksim, terutama untuk yang kulitnya kering. Dan masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Tiara Rahma Putri SPDVI, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetik dari Rumah Sakit Permata Depok. Kalau sudah sampai kondisi yang tadi itu yang kita bilang ya, bahkan infeksi, pengobatannya itu berapa lama tuh dok? Umumnya sih 7 hari ya, umumnya. Lama ya. Lama, makanya karena kita tidak menginginkan ya hal itu, jadi kita lebih mengedukasi untuk pencegahannya sebelum itu terjadi. Karena bagaimanapun lebih baik mencegah ya daripada mengobati gitu. Jadi kalau saya sarankan, kalau sudah ada gejala gatal, kemudian gejalanya itu kronis atau lama, lalu ada riwayat atau di keluarga, konsulin aja. Daripada kita harus ngalamin yang 7 hari gitu ya. 7 hari belum tentu cepat langsung lagi ya. Kalau kondisinya kan keparahan orang beda-beda. Beda-beda, betul. Belum lagi bekasnya tuh. Nah itu. PR lagi tuh kan dok. Nah itu tuh juga masalah. Kadang-kadang kita kalau misalnya masih kecil suka berpikir kalau anak kecil tuh gampang gitu ya, hilangnya cepat. Tapi yang udah dewasa kan susah juga tuh. Anak kecil juga susah juga sih. Sebenarnya sih, sebenarnya itu kayak mitos aja ya. Karena struggle juga nih para mami yang mau ngilangin bekas luka pada anaknya gitu. Nah kadang-kadang kan kita pengen banget ya kembalinya cepet. Terus pakailah produk-produk yang membantu mencerahkan. Nah habis itu timbul lagi, sebenarnya masih boleh nggak sih untuk orang-orang yang punya topi ini untuk menggunakan produk-produk yang mencerahkan atau hal-hal yang sifatnya zatnya aktif? Oke, nah produk pencerah itu kan jenisnya berbagai macam ya. Kembali lagi atopi itu kan faktor pencetusnya banyak gitu. Jadi itu customize masing-masing orang. Ya. Kalau misalkan ke dokter itu pasti disesuaikan. Jadi kita lihat dulu apakah kalau yang kita sebut bekas itu bisa menjadi putih atau bisa menjadi hitam. Yang kita namakan dengan HPI, hiperpigmentasi pasca inflamasi atau hipopigmentasi pasca inflamasi. Nah itu kita sesuaikan lagi tuh. Kalau misalkan pada anak gimana obatnya, kalau pada dewasa gimana gitu. Jadi kalau misalkan beli aja tanpa tahu komposisinya dulu itu, saya juga tidak menyarankan sih. Ya lebih baik
sesuaikan masing-masing. Jadi ya paling enggak kita harus konsultasi dulu ya. Kalau kita memang saya mau hilangin nih bekas lukanya, mau lebih dicerahkan gitu kan. Betul. Nah itu harus konsultasi, apalagi kita punya riwayat hal-hal tersebut. Jadi nggak bisa langsung beli yang ada di pasaran. Sedih sih, cuma akhirnya perawatan jadi mahal, mau nggak mau ya dok ya. Nah ini struggle-nya lagi kadang-kadang bukan cuma untuk kita aja ya. Untuk para ibu hamil biasanya jadi lebih sering kambuh nih. Tapi ngobatinnya juga takut-takut karena kan ngeri ya kalau kita minum obat atau apa hal-hal yang di luar dari suplemen untuk hamil. Gimana nih dok? Oke, nah kalau misalkan ibu hamil nih, ibu hamil itu juga sebenarnya ada gambling, bisa mencetuskan, tapi bisa juga dia malah jadi reda. Oh di riset ya? Iya, bisa jadi ada yang kok jadi kambuh-kambuh terus, ada juga yang malah kok jadi mulus kulitnya gitu. Nah, tapi kalau untuk perawatannya pelembab sih tetap. Dan pelembab itu kalau misalkan pelembab yang sudah dermatologic tested ya, menurut saya aman-aman aja kalau misalkan untuk ibu hamil gitu. Jadinya kalau misalkan sudah yang dilakukan penelitian dan lainnya untuk dermatitis atopi, boleh dipakai. Jadi tidak ada perbedaan harus apa gitu, tidak. Kalau untuk pelembab ya. Kecuali untuk yang pengobatannya tadi ya. Itu perlu konsultasi lagi, nggak cuma sama dokter kulit, sama dokter kandungannya juga ya. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Soalnya kan ada obat-obatan yang memang di luar dari suplemen-suplemen kehamilan tadi gitu. Jangan sampai akhirnya kondisi kulit kita yang tadinya kita lengah, lalai, akhirnya jadi ganggu janin kita kan. Jangan sampai kayak gitu ya dok ya. Dan yang penting tadi berarti nutrisi seimbang. Terus jangan stres dan pelembab juga harus digunakan terus gitu ya. Alhasil kulitnya jadi bisa terjaga dan terbebas dari kemungkinan eksimnya kambuh. Dokter makasih banget nih. Udah banyak banget info yang dibagi hari ini. Semoga bisa membantu masyarakat juga untuk menjaga kesehatan kulitnya ya. Oke pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Dan untuk pemirsa di rumah yang memang lagi struggle sama eksimnya, semoga bisa membantu apa yang kita berikan hari ini, informasi dan wawasan yang kita berikan hari ini bisa membantu Anda untuk menjaga kesehatan kulit Anda. Jangan sampai kambuh dan bisa membuat kualitas hidup Anda lebih baik. Jangan lupa untuk mengunduh The Eye Plus di gawai Anda untuk mengenggam informasi dan inspirasi dimanapun, kapanpun. Akhir kata saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk menyaksikan konten-konten inspiratif dan juga informatif kami di Bincang Sehati di kanal YouTube kami di Bincang Sehati The Eye TV. Sampai jumpa lagi di hari Senin. Selamat berakhir pekan.